Hai sobat-sobatku yang terdidik sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bagus di sini. Jadi kali ini gua bakal ngelanjut daftar kesalahan dalam interview kerja yang bisa berlaku buat fresh graduate dan juga masyarakat umum ya. Seperti yang gue sampaikan sebelumnya, gua pernah berurusan di urusan HR BUMN, biarpun gua bukan orang yang urusan rekrutmen, tapi seenggaknya gua pernah melakukan interview. Jadi buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa buat like videonya, share ke teman-temanmu yang kira-kira membutuhkan videonya. Jangan lupa juga buat aktifkan notifikasi supaya kamu bisa mendapatkan konten terkini dari channel ini selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai, jadi video ini tuh sebenarnya lanjutan dari serial video yang udah gue buat sebelumnya. Jadi kalau misalnya kamu belum nonton, dimulai dari yang awal dulu ya. Oke, nama gue Om Bagus, gue biasa bahas soal karir, soal pendidikan, soal keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang suka konten-konten macam ini, silahkan subscribe channel ini ya. Jadi kita langsung lanjut aja ya. Kebanyakan kesalahan orang-orang waktu menjawab pertanyaan interview. Pertanyaan selanjutnya itu, kira-kira apa sih pendapatmu tentang jadi seorang entrepreneur? Entrepreneur ya tentu pengen lah Pak punya usaha sendiri. Cuman kan saya tuh nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya apa yang harus dijual. Ya udahlah ya akhirnya saya ngelamar pekerjaan aja. Tapi kalau emang nanti tiba-tiba dapat bisnis limpahan ya saya jadi entrepreneur Pak. Pengennya ya seperti itu, Bapak kan juga pengen gitu Bapak. Jadi menjadi entrepreneur buat para karyawan itu, ya siapa sih yang nggak pengen menjadi entrepreneur sukses? Kamu nggak punya bos, kamu tuh kerja buat dirimu sendiri. Biarpun kenyataannya memang tidak semudah itu. Tapi ya biarpun kita tahu itu memang mimpi hampir seluruh karyawan, kamu nggak bisa jawab sejujur-jujurnya ya. Jadi kamu harus menjaga perasaan dari pewawancara dan memberikan jawaban yang diinginkan oleh para pewawancara itu. Jangan sampai kamu terlihat kamu itu orang yang cuman masuk perusahaan tuh buat ngumpulin duit, buat bikin perusahaan sendiri. Itu impian, tapi nggak bisa kamu ngomong kayak gitu di depan pewawancara kamu. Pewawancara kamu itu pasti pengennya tuh ya karyawan yang dedikasinya tinggi buat perusahaan dan lama bekerja di perusahaan itu kan. Dan malah yang dicari sama perusahaan itu tipe orang yang menganggap perusahaan tempat dia bekerja itu ya perusahaan dia sendiri. Itu adalah seorang intrapreneur. Jadi contohnya seorang intrapreneur itu menjawab tuh seperti ini. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau menjadi seorang entrepreneur di mana saya memang menjadi bos atau di situ saya tidak punya atasan, itu memang menjadi impian banyak orang, tapi sayangnya itu bukan impian bagi saya. Saat ini saya tidak memiliki tujuan menjadi entrepreneur, tapi sebisa mungkin saya merasa perusahaan tempat saya bekerja ini adalah perusahaan yang saya miliki sendiri. Jadi apapun yang menjadi dampak dari perusahaan ini, saya usahakan saya juga ikut rasakan. Dari dampak tersebut, saya akan memberikan apapun yang terbaik bagi perusahaan ini, biarpun mungkin saat ini saya belum memiliki dampak keputusan yang besar. Tapi di sini saya ingin berbagi ide-ide kreatif, supaya perusahaan ini bisa terus survive ke depannya. Apalagi kita sendiri tahu bahwa keadaan bisnis saat ini itu sangat tidak dapat diprediksi, sehingga ide-ide yang membangun itu sangat diperlukan oleh perusahaan manapun. Dan di sini saya ingin menawarkan ide-ide kreatif dari saya supaya perusahaan ini termasuk salah satu perusahaan yang survive di kedepannya nanti. Ya kurang lebih gitulah, kamu nggak bisa 100% jujur juga, tapi ya kamu juga harus ada unsur menyampaikan sesuatu yang ingin didengar sama pewawancara. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kamu itu masih berhubungan dengan perkuliahan, beberapa dari kamu bakal ditanyain, gimana sih cara kamu membiayai pendidikan kamu waktu kuliah atau sekolah? Ya kalau saya ini memang dibiayai keluarga saya Pak. Ya alhamdulillah emang masih ada yang bisa bayarin, biarpun setelah lulus masih nganggur aja kayak gini Pak. Ya mohon maaf, tapi nyatanya ya gitu ya Pak. Jadi ini pertanyaan sebenarnya sedikit mengeksplor ya seberapa mandiri kamu ya. Biarpun emang sih kebanyakan orang ya itu nggak dibiayai sama beasiswa, tapi mereka dibiayai orang tua mereka. Tapi at least tuh kamu di sini harus membuktikan bahwa kamu itu nggak 100% dependent atau tergantung sama orang tua kamu untuk menyelesaikan pendidikan kamu. Di sini mungkin kamu bisa sedikit lah nyampain apa sih yang kamu lakukan selama ini buat bisa membantu ngurangi beban orang tuamu buat bayar biaya kuliahmu ya. Ini contohnya ya. Oke, terima kasih. Jadi di sini saya sedikit ingin bercerita. Jadi di masa lalu saya memang termasuk orang yang alhamdulillah memiliki privilege. Jadi di sini saya dibiayai perkuliahan oleh orang tua saya. Tapi bukan berarti dengan saya dibiayai oleh orang tua saya tidak berusaha lebih untuk mengurangi beban orang tua saya. Karena di sini saya menyadari orang tua saya itu bukanlah orang yang memiliki kekayaan berlimpah dan harta orang tua saya juga memiliki
keterbatasan. Sehingga di sini semasa saya kuliah, saya masih aktif di e-commerce, berjualan barang-barang yang bisa saya jual, sehingga saya tidak terlalu memberatkan orang tua saya secara finansial di luar kewajiban mereka untuk membiayai perkuliahan saya secara bulanan. Apalagi biaya perkuliahan saya di perguruan tinggi itu sebenarnya tidak terlalu berat, sehingga sebenarnya lebih besar pengeluaran untuk biaya hidup. Dan disitulah saya berusaha mengurangi beban finansial orang tua saya dengan yang tadi saya sampaikan, misalnya berjualan online. Dan kalau mau bercerita lebih lanjut lagi, saya melanjutkan studi saya itu memang awalnya didanai oleh orang tua saya karena memang kemampuan finansial saya sebagai lulusan sarjana awal belum cukup untuk membiayai uang muka pendidikan S2, tapi selanjutnya saya 100% membiayai pendidikan saya S2 dengan uang hasil keringat saya sendiri. Jadi gitu ya, kalau memang kamu privilege itu ya tetap nggak bisa kamu sembunyikan. Nanti kalau kamu bohong juga kamu berarti masuk ke perusahaan dengan dasar pembohongan ya, itu nggak bagus. Jadi tetap kamu harus jujur, tapi kamu harus menyampaikan apa yang kira-kira memukau interviewer sehingga dia memberikan nilai tambah buat kamu, biarpun kamu itu ya sekolahnya dibayarin sama orang tua kamu. Terus pertanyaan selanjutnya, khususnya buat kamu yang masih kuliah di saat kamu itu kerja, itu adalah kalau misalnya ada tantangan tertentu yang membuat kamu harus memilih antara pekerjaan kamu dan perkuliahan kamu, kira-kira apa yang akan kamu pilih? Waduh, kayak gitu ya, bingung juga jawabnya Pak. Ya kalau bisa yang enak di tengah-tengah Pak, kalau bisa jangan milih salah satu, bisa nggak Pak? Dua-duanya gitu, saya jalanin dua-duanya lah Pak, boleh ya Pak ya? Jadi ini pertanyaan sebenarnya udah jelas banget ya. Kalau kamu wawancara sama pihak kampus tempat kamu kuliah, kamu akan memilih kampus. Tapi kalau kamu lagi wawancara sama pihak kantor, tentu kamu harus memilih kantor. Tapi di sini kamu juga harus menjawabnya dengan cerdas. Nggak bisa kamu sekedar kantor Pak. Ya nggak bisa seperti itu. Kamu juga harus ada cuap-cuapnya dikit sehingga ya kamu itu tetap terlihat sebagai orang yang intelek. Dan sebenarnya kamu kuliah itu juga mengembangkan kompetensimu supaya perusahaan bisa mengutilisasi kemampuanmu dengan lebih baik kan, karena ya intinya kamu kuliah juga buat perusahaan. Jadi jawabannya misalnya nih, oke terima kasih Pak untuk menjawab pertanyaan Bapak. Mungkin di sini saya sedikit memberikan underline ya, karena di sini saya juga paham uang yang akan diterima saya selama bekerja ini adalah uang yang saya gunakan untuk membayar biaya perkuliahan saya. Jadi ketika saya diberikan pilihan untuk memilih salah satu, tentu saja saya memilih pekerjaan. Karena kenyataannya saya memang harus menjadi pihak yang profesional. Pada kondisi ini, profesional adalah pekerjaan. Tapi saya juga harus menggarisbawahi Pak, karena di sini saya berkuliah, entah S1, S2, S3, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi yang bisa dipakai oleh perusahaan ini. Jadi saya itu tidak sekedar berkuliah untuk aktualisasi diri, tapi saya berkuliah untuk mengembangkan kompetensi saya, yang sebenarnya secara langsung akan berdampak untuk kinerja saya kepada perusahaan, Pak. Tapi ketika saya diberikan dua pilihan, tentu saja saya akan memilih untuk lebih profesional dan memilih pekerjaan. Ya, kurang lebih seperti itulah kamu harus memberikan jawaban yang ingin didengarkan oleh pewawancaranya. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana cara kamu menghadapi masalah besar yang mungkin terjadi di setting pekerjaan nantinya? Wah, kalau kondisi kayak gini dulu saya itu pernah kayak gini, terus saya kabur ke kamar mandi, nggak bisa nyelesain masalah, terus saya diem di kamar mandi sejam 2 jam, keluar udah selesaiin teman saya. Ya paling kayak gitu ya Pak, saya kalau bisa bantu ya bantu, tapi kalau saya udah kena mental biasanya nggak bisa bantu Pak. Nah di sini sebenarnya itu pewawancara tuh ingin melihat seberapa terstruktur kamu menyelesaikan suatu masalah. Jadi framework yang paling banyak dipakai itu adalah PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action. Kerangkanya PDCA, Plan, Do, Check, Action, dari mencari masalahnya, terus menyelesaikan masalahnya, terus Check itu evaluasi, penyelesaiannya efektif atau tidak, dan Act itu menginstitusionalisasikan atau membuat SOP, sehingga permasalahan yang sama diselesaikan dengan cara efektif yang sama. Kalau dijawab ya kurang lebih kayak gini lah. Jadi yang pertama kali akan saya lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah mencari permasalahan utamanya. Jadi di sini saya berusaha berpikir dengan tenang, tidak panik, dan di sini saya mencari akar permasalahannya. Jadi bukan permasalahan yang muncul saja, tapi benar-benar akar permasalahannya. Kemudian di sini saya melist sebenarnya apa saja sih alternatif penyelesaian sehingga permasalahan ini bisa selesai, benar-benar selesai. Jadi misalnya solusi A, B, C, D itu nanti saya cek kira-kira mana yang paling tepat sehingga saya tidak tertutup pada satu solusi saja. Saya milih banyak solusi dan di sini saya milih solusi yang terbaik. Setelah itu saya melihat apakah solusi yang saya implementasi itu benar-benar solusi yang terbaik. Ketika bukan, mungkin kita akan memberikan note sehingga kedepannya solusi ini berhasil tapi dengan suatu note of improvement. Tapi ada skenario lain, misalnya implementasi atau solusi yang saya implementasi itu benar-benar cocok dan bagus. Di sini saya membuat misalkan satu SOP. Jadi ketika ada permasalahan dengan akar permasalahan yang sama dengan yang saya hadapi,
saya sudah menulis suatu sistem atau SOP yang bisa diikuti oleh orang lain sehingga mereka tidak perlu pusing-pusing lagi untuk menghadapi permasalahan yang sudah pernah saya selesaikan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya itu, kira-kira seberapa cepat sih kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan? Saya tuh orangnya introvert, Pak. Jujur aja, rada lama saya kalau nyesuaiin sama lingkungan kerja baru. Gimana ya kalau dicontohin, apalagi kalau nggak banyak orang dari satu daerah sama saya gitu, saya ada sulit itu adaptasi, Pak. Kira-kira ada nggak ya yang bisa bantu ya, Pak, untuk pekerjaan seperti ini ya, Pak ya? Ini biasanya sering muncul buat orang-orang yang fresh grade ya, cuman sering juga ditanyain ke orang-orang umum. Karena kita nggak bisa ngesampingin ya, kalau kita tuh kerja sama orang lain, dan selama ada orang lain itu jadi lingkungan pekerjaan. Kembali lagi ya, harus menyampaikan apa yang interviewer ingin dengarkan. Bagi introvert pasti akan sedikit lama untuk adaptasi, karena gue sendiri adalah orang introvert. Kamu harus memberikan solusi, jadi nggak sekedar ngeluh, tapi harus ada solusinya. Contohnya, saya adalah pribadi yang introvert, jadi di sini memang saya membutuhkan waktu yang lebih untuk bisa tune in dengan lingkungan, tapi hal tersebut tidak menjadi alasan buat saya untuk tidak mencapai target dan bekerja secara efektif. Di sini saya akan berusaha lebih keras lagi, terutama ketika saya dihadapkan dengan lingkungan baru, di mana lingkungan baru itu memang menjadi musuh para introvert. Tapi di sini saya tetap ingin berusaha keras dan berusaha aktif sehingga tidak menjadi beban untuk tim dan bahkan menjadi hadiah untuk tim di mana saya ke depannya akan ditempatkan. Pada beberapa kasus juga saya keluar dari zona nyaman saya dan memulai pembicaraan sehingga kesan hangat dan baik itu bisa diterima oleh anggota tim saya, bukan kesan orang yang membosankan dan introvert yang didapatkan saat pertama kali bertemu dengan saya. Jadi itu kurang lebih ya daftar pertanyaan dan contoh kesalahan gimana menjawabnya. Kalau kamu merasa masih ada pertanyaan yang perlu gue jawab, silahkan tulis aja di komentar. Kalau kamu juga merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa kamu bisa like video ini, share ke teman-temanmu yang kira-kira butuh. See you in the next video. Bye-bye.